Shalom, sekali lagi shalom. Shalom, selamat sore teman-teman. Ini ramai banget ya. Ada 50. Oke, hari ini udah kelihatan PPT-nya. Sebelum kita masuk, mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir ataupun yang sudah pernah hadir. Aku Loren, nama panjang. Hai. Aku Loren atau Lydia Lorencia, biasa dipanggil Loren. Nah, aku nggak tahu kayaknya ini pertama kali di JGF atau udah pernah sharing, tapi mungkin sekedar sharing, nggak yang formal ada. Aku nggak tahu, lupa ya. Tapi pada sore hari ini dikasih kesempatan untuk bisa kita sama-sama belajar aja ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama lihat apa sih sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-nya pada sore hari ini mengenai, kasih temanya sih family breakthrough ya. Apa breakthrough? Itu soal breakthrough ya, breakthrough. Itu soal pemulihan keluarga, terobosan dalam keluarga. Nah tapi aku mau bikin judulnya hari ini adalah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, the cycle ends here. What stops with you, what starts with Jesus. Nah waktu renungin, asik, oke boleh, nggak apa-apa. Kita ini aja ya, nanti kalau misalnya mau langsung komen juga boleh. Nah waktu mau merenungkan judul tema yang mau dibawa sore hari ini, sebenarnya kayak aduh kalau soal terobosan keluarga, rasa-rasanya tuh timeline-nya kayak nggak pernah habis ya. Maksudnya dia akan terus berproses gitu. Dan gak ada yang kayak benar-benar 100% di sini gak ada masalah keluarga gitu ya. Mungkin sebagian juga nggak melulu gitu loh. Setiap keluarga tuh punya keluarga yang buruk atau misalkan orang tuanya karakternya jelek. Enggak selalu. Good for you guys kalau misalkan memang teman-teman punya orang tua yang bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Tapi tetap hari ini kita mau mempelajari apa sih kebenaran firman Tuhan gitu. Apa yang pasti ada part-part yang mana kita harus stop untuk di hidup kita dan kita bisa lanjutkan bersama dengan Kristus. Nah, ini udah bisa di. Nah, ini sebenarnya memang tulisan di PPT-nya bahasa Inggris. Tuh kampung saya, nggak bercanda. Tapi apa ya namanya ya, nanti kita bisa sama-sama belajar lah. Pertanyaannya di sini adalah what do we inherit? Artinya adalah udah makan belum gitu. Belum. Nah, sore ini mungkin aku mau melihat atau mungkin biasanya aku ketika membuat sesuatu tuh muncul question lah di dalam pikiran gitu soal keluarga. Apa sih sebenarnya diwariskan di dalam keluarga? Tapi nanti ada yang angkat tangan, saya kak diwariskan harta 50 miliar gitu kan. Saya kak diwariskan harta tanah di mana gitu, pelosok Merauke gitu misalkan gitu. Itu juga termasuk sih sebenarnya ya, maksudnya yang diwariskan. Tapi yang mau aku bahas di sini mungkin kalau kita ngomong soal inheritance itu, yang pertama mungkin adalah sesuatu yang terlihat ya. Biasanya ada nama keluarga yang dibawa. Misalkan Nayoan gitu ya, itu kan turun-temurun namanya Nayoan kalau misalnya mau diteruskan gitu. Terus misalkan di sini yang orang Batak pasti tahu ya, ada marganya Siregar, Sinaga, Tarigan, Ginting, semua banyak. Nah itu biasanya diturunkan atau diwariskan. Huta Barat, maaf ya John, nggak langsung lihat gitu kok Huta Barat nggak disebutin. Nah itu sebenarnya sesuatu yang pertama mungkin terlihat gitu ya. Selain nama keluarga, yang kedua adalah DNA ya, wajah. Coba bisa dibuka kameranya? Boleh dong, boleh ya, kita ada aktivitas sedikit. Buka HP-nya, enggak nih aku juga impromptu aja. Buka HP-nya, misal bisa kasih ke kamera ke wajahnya selfie, terus kalian cekrek gitu sekali. 1, 2, 3. Nah kalian lihat wajah kalian. Biasanya sering kan ada apalagi waktu kita kecil, ini mirip mamahnya banget, matanya, oh hidungnya hidung papahnya, oh telinganya caplang misalkan gitu, ini kayak omnya ternyata gitu, bukan dari papa mamanya gitu, karena DNA itu kan
Bisa, bukan, bukan ke arah sana, bukan. Tapi itu masih satu garis keturunan gitu. DNA kita membawa sesuatu dari generasi sebelumnya. Gak cuma soal mau apa-apa, ya biasanya juga face ini, rupa ini bisa lompat. Jadi dari nenek ke kita gitu. Kita nggak dapat dari mama gitu. Kita dapatnya nggak dapat dari papa. Kita mirip sama nenek atau sama opung, sama oma gitu ya. Nah, ada sesuatu yang literally passed down from our parents, yaitu DNA. Gitu. Wajah kita. Nah, tapi uniknya juga gini deh. Kalau kalian perhatikan keluarga, setiap keluarga itu punya ciri khas cara bicara. Bener gak sih? Ada yang kayak dia ngomongnya, aku pernah kalau nggak salah lihat ini mention aja ya. Di dalam TikTok itu ada influencer lah ya, cowok kalau nggak salah siapa namanya, yang dia pacaran sama cewek. Ceweknya itu namanya Celine, cowoknya namanya siapa gitu. Nah tapi dia ngomongnya tuh unik, kayak nggak boleh gitu. Siapa namanya ya, ada yang tahu nggak ya? Siapa? Celine sama dia keluarga Kristen. Siapa? Iya yang kayak gitu. Nah awalnya aku heran kan ngelihat kok cowoknya ngomongnya kayak ditarik-tarik ya. Apa emang lagi mode manja sama pacarnya gitu. Sampai akhirnya momen ketemu muncul lagi, padahal aku gak follow. Dia lagi ngobrol sama mamanya. Terus dia isengin bercandain sama mamanya, ternyata dia dapat gaya omongan kayak gitu tuh dari mamanya. Persis dia, ya ampun, bisa cara ngomongnya gitu ya, kayak nggak boleh gitu tuh, beneran ditarik panjang. Terus aku kayak, oh jadi anak cowoknya dapat memperhatikan pola bicara dari orang tuanya atau lebih tepatnya ibunya. Nah itu hal yang benar-benar dia mungkin dari kecil udah lihat, nada bicaranya, gaya bahasanya gitu. Nah cara kita bicara, cara kita menghadapi seseorang ataupun konflik itu pun juga bisa diturunkan dari keluarga gitu. Misalkan apalagi kita bahas satu suku lagi ya, misalkan dari suku Indonesia yang terkenal sekali pengacara, itu biasanya turun temurun tuh, itu dari suku Batak. Itu karena mereka dalam kumpulannya udah biasa gitu. Udah biasa sering membahas gaya omongannya ketika kumpul-kumpul, mereka bahasannya mungkin nanti ke anaknya, hey, saya panggil apa sih? Inang ya, Inang mau kuliah apa? Harus ambil hukum gitu, karena hukum begini-begini. Nah itu adalah hal yang lumrah di dalam suatu keluarga, karena mereka hidup bersama. Kalau dulu pas di sekolah pun, keluarga itu kan kayak instansi pertama manusia, ya kan? Nah, dari cara kita bicara, bagaimana kita tumbuh di rumah, itu yang membuat kita mungkin mempengaruhi kita ada sampai hari ini. Oke. Yang menariknya adalah kita kan nggak bisa milih keluarga kita siapa ya. Ada nggak di sini yang milih orang tuanya siapa atau saudaranya siapa? Enggak gitu. Ya udah, itu yang kayak kita nggak pernah milih, kita nggak pernah nunjuk, kita juga kayak nggak tahu awalnya kondisi keluarga kita seperti apa. Di sini mungkin sebagian nggak yang benar-benar, mungkin ada dalam dua kelompok ya. Yang satu keluarganya mungkin yang ya oke lah cukup harmonis, keluarganya ada gitu. Yang satu mungkin masih terus berjuang gitu, untuk mendapatkan situasi yang harmonis itu. Nah, dua keluarga ini apakah tidak ada masalah sama sekali? Kayaknya rasa-rasanya tetap ada ya. Dan kita sore hari ini bukan mempersoalkan kayak masalahnya lebih besar yang A, masalahnya B lebih kecil, enggak. Nah, sore hari ini aku tuh mau coba kayak merenungkan kayak apa sih yang kita bawa, apa sih yang kita wariskan, yang kita dapatkan dari keluarga kita sebelumnya, dari orang tua. Yang sometimes we inherit patterns of behavior ya, or behaviors. Tadi selain DNA, ya cara kita ngomong, behavior kita kayak gimana, pattern pola hidup kita gimana. Nah, kalian tahu ini nggak teman-teman? Asik. Ini apa? Hunger Games ya, kenapa aku muncul ini? Karena nanti tanggal 20 November, dia launching. Gitu, tapi bukan soal, ini siapa tokoh utamanya? Ada yang tahu? Katniss Everdeen. Nah
Nah itu apa ya namanya ya? Ini adalah genre film kesukaan aku sebenarnya. Jadi aku suka banget film yang dia modenya tuh mode survival mode gitu loh. Kayak kayak seru aja ngelihat kayak gimana sih seseorang ini menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, menariknya ini sebenarnya bukan survival mode juga sih, ini genre lebih ke action, apa distopia. Distopia itu adalah genre kebalikan dari utopis atau utopia. Utopis itu kayak keadaan yang baik-baik aja, yang bagus, yang enak, yang mengandai-andai lah. Nah, kalau distopia itu adalah kondisi di mana segala sesuatunya itu suram gitu. Tahu kan cerita awalnya Hunger Games itu seperti apa? Ini adalah Hunger Games itu buku awalnya. Ada yang nonton? Aku mungkin mau lihat dulu deh. Siapa yang nonton Hunger Games? 1, 2, enggak nonton. Hunger Games sampai yang keberapa ya? Yang pokoknya yang cerita tentang Katniss Everdeen-nya sampai tamat ada yang nonton sampai habis? Atau cuma setengah-setengah? Nonton, 1, 2, 3. Nonton berarti? Enggak, oh tapi beberapa aja nonton ya. Nah, ini menarik teman-teman, dalam ceritanya, aku sedikit ya 3 menit ya menceritakan ini. Ini enggak yang topik utamanya tapi ini seru banget. Please kalau yang belum nonton, nonton. Enggak bercanda. Jadi ceritanya gini, ada sebuah sistem yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kalau nggak salah itu ada 12 distrik atau 12 desa. Dan itu miskin banget di desanya si Katniss Everdeen. Desa lain belum tentu semiskin desanya Katniss Everdeen. Katniss Everdeen itu desa nomor 12. Nah di dalam sistem negara ini ada 12 desa, ada satu kapital atau kota besar gitu. Ini kaya orang-orangnya tuh luar biasa. Tapi 12 ini itu susah. Termasuk susah walaupun mungkin ada desa di nomor 1 sama 2 dia lebih canggih lah. Tapi tetap susah. Dan mereka terkurung oleh sistem yang dibuat oleh kota kapital ini. Nah, yang menariknya adalah ada sistem yang membuat mereka harus bertarung antar 12. Jadi dipilih, setiap desa dipilih 2 orang. Nah, ini tuh hal yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Sudah ada beberapa orang yang menang. Berantemnya itu bukan berantem tampar-tamparan, enggak teman-teman, itu sama. Atau berantem kayak Asian Games atau bola, enggak, ini bertarungnya benar-benar antara hidup dan mati. Mereka ditaruh, perwakilan 12 desa ini mereka ditaruh dalam suatu arena, mereka bertarunglah di sana. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun, tidak ada yang protes. Mereka di dalam kemiskinan itu, mereka berjuang untuk cari makan, tapi itu juga harus melahirkan generasi atau anak yang nanti akan diikutkan di dalam lomba itu. Coba bayangin, itu aku ngeliatnya sih awal-awal memang suram ya, memang ketika menonton genre distopia itu kayak yang capek gitu. Tapi kayak enggak, aku harus nonton, mau lihat ini gimana sih ceritanya gitu. Singkat ceritanya adalah Katniss Everdeen ini adalah orang yang tadinya nggak dipilih mewakili desanya, yang dipilih adalah adiknya. Dia mengganti adiknya, dia masuk dalam suatu arena, dia ini adalah lambang revolusi sebenarnya. Gak ada orang sampai di zamannya Katniss Everdeen itu yang berani berontak akan sistem yang ada. Mereka semua nerima aja. Mau dari orang tuanya, mau dari teman-temannya, mereka semua ya udah the next generation cuman menerima aja, simply mereka menerima warisan-warisan ibaratnya seperti kutub gitu ya. Kalau harus bertanding ya udah, kalau memang miskin ya udah, kalau memang apa namanya ya, harus meninggal ya udah gitu. Tapi si Katniss ini merasa dialah orang yang ngomong kayak this doesn't have to be continued. Ini harusnya nggak boleh lanjut. Di antara banyaknya orang, satu orang si Katniss ini bilang it stops here. Nanti baca ceritanya, akhirnya dia meruntuhkan rezim yang jahat ini. Dan tadinya 12 desa ini kan sebenarnya benci kan sama kota gitu ya, karena mereka diperbudak. Katniss ini dalam apa sebutannya gerakan separatisnya itu ingin bilang kayak ingin bilang kayak yaudah kita balikan aja keadaan anak-anak orang kota itu kita hajar, kita habiskan, biarkan mereka orang-orang kota ini, anak-anak kota masuk lagi dalam arena, mereka harus bunuh-bunuhan.
Jadi itu kan siklus kan. Ketika yang berkuasa kapital, kota yang besar, mereka mau menindas rakyat 12 desa ini. Dan ketika kapital sudah runtuh, 12 desa ini mau anak-anak kotanya dimasukin lagi di arena, mereka bunuh-bunuhan. Itu akhirnya kalau terus seperti itu, gak akan habis-habisnya. Katniss lah yang berjuang untuk gak ini berhenti di sini. Gak ada lagi yang melanjutkan arena bunuh-bunuhan ini, baik itu keturunannya kapital, keturunan kota besar, ataupun keturunan dari 12 desa ini. Ataupun 13, kalau nggak salah dia bikin satu desa baru gitu ya. Dan malam ini bukan soal malam hari ini, dan sore hari ini bukan soal Katniss Everdeen, bukan soal Hunger Games, tapi seberapa banyak sih kita di tempat ini yang merasakan kayak, kalau gue udah dijahatin orang, kayaknya atau bahkan gak usah dijahatin nih, kayaknya udah enggak sih, maksudnya anak-anak Joskian udah nggak balas dendaman lah ya. Atau ketika kita nanya nih sama kakak-kakak gitu, atau nanya sama orang lain, sekolah kita, di kantor kita nanya sesuatu itu kita emang gak paham. Tapi orang yang kita tanya tuh kayak, apa sih lo nanya kayak gini aja gak ngerti? Padahal kita nanya baik, tapi kita dapat jawaban yang kurang baik. Terus akhirnya udah belajar lah 1 tahun, misalkan di sekolah, di kantor. Ada anak baru nanya sama kita, dan nanya berulang-ulang, respon kita gimana? Ada gak kepengen kayak, dulu tuh gue tuh diginiin sama senior gue. Gue dulu tuh kayak yang, masa lo gini doang gak tahu? Mau melanjutkan gitu loh. Mau melanjutkan rantai sarkasmenya itu, bitterness-nya itu gak mau berhenti gitu. Ada tendensi kayak, dulu gue gak ada yang ngajarin, gue habis dimaki-maki. Ada gak yang pernah ngerasain kayak gitu? Tendensi ke sana kalau ya udah gue jawabin biasa aja kali ya, gue nggak usah bantu nih anak baru gitu. Ngapain gue bantu, dulu gue juga nggak ada yang bantu. Ini hal yang sederhana ya. Apakah kita beneran pernah di dalam momen kayak, oke deh, apa yang kamu nggak ngerti, ayo kita sama-sama belajarin. Jujur ada kecenderungan kan untuk kayak, enggak, dulu gue nggak dibantu, ngapain gue bantu. Itulah yang membuat ini teman-teman. Siklusnya nggak pernah habis. Terus aja muter. Ini contohnya aja ya. Karena kita dapat sesuatu, kita dapat apa sebenarnya? Trigger, kita bahasa fisika. Kita dikenakan oleh keadaan yang nggak enak. Kita mulai mempelajari, orang ini ternyata berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada aku mempelajari. Atau mungkin orang tua aku dulu mencoba untuk banyak bertanya, tapi ditanya, udahlah, gue usah baik-baik nanya gitu. Kita mempelajari dan kita mencoba untuk kayak, merespon. Itu masuklah nilainya yang tadi, behavior tadi, patternnya tadi. Dan ketika kita berhadapan sama orang lain, kita nge-treatnya sama. Padahal dulu ketika kita di poin nomor 1, rasanya kan gak enak kan, dijawabnya ketus, dijawabnya sinis, atau bahkan kita nggak enak ketika ditegur di depan umum oleh orang tua atau oleh bos. Tapi secara nggak langsung, bahkan kita pernah bilang kayak, aku nggak mau kayak orang tuaku gitu, misalkan gak semua orang tua ya di sini ya, aku tahu beberapa orang tuanya baik gitu di tempat ini. Beberapa baik, maksudnya maksud. Enggak, maksud aku, pasti sifat manusia ada aja yang gak baiknya gitu loh. Orang tua kita baik gitu. Tapi pasti ada sifat orang tua kita yang secara gak langsung tuh sebenarnya tidak sesuai lah sama firman Tuhan, dan kita menyerap hal itu. Kita pattern, coba renungkan gitu, apa sebenarnya. Nah, siklus ini akan mulai ketika kita mencoba merespon pattern yang sama. Ketika kita serap lagi, kita melihat orang tua kita kayak gimana, bos kita kayak gimana, kakak tingkat kita di sekolah kayak gimana, atau bahkan di sini mentor-mentor kayak gimana gitu sikapnya. Dan kita coba untuk absorb. Dan kita meneruskan, melegalisasikan gitu. Kok aku kayak bahasannya serius ya, aku jadi kayak gimana, tiba-tiba langsung ngedrop gitu. Enggak. Ya.
Enggak keselak, enggak bercanda. Respon itu diulang, lama-lama kan jadi pattern. Lama-lama muter di situ. Karena aku habis nonton juga apa film zombie terakhir Korea, Koloni, tau nggak Koloni? Itu kan ada scene di mana dia sebutannya feronom semut. Jadi semut kalau dia udah muter-muter, dia bingung jalannya, dia akan terus muter-muter sampai dia capek dan mati. Karena dia bingung. Jadi kan biasa kalau semut kan kalau ketemu kan antenanya gitu kan, mereka kan akan ngobrol gitu. Ini gitu. Nah, ketika mereka salah sinyal, salah tangkap sinyal, dan mereka akhirnya membuat siklus muter, mereka nggak tahu cara keluarnya gimana. Padahal bisa belok kanan gitu, satu aja atau bahkan 3 di antara ribuan semut itu mungkin belok, yang lain akan ngikutin. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia terus membuat muter-muter, itu namanya feronom kalau nggak salah. Dan itu semutnya nggak akan pernah berhenti sampai dia capek dan mati. Karena nggak makan kan, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak main game, mereka jadi mati gitu. They keep repeating the same pattern. Nah, kita mau baca deh dari tadi, belum ada baca ayatnya nih biar kayak orang Kristen beneran. Oke, kita baca Hakim-Hakim. Dengan suara lantang boleh minta Hakim-Hakim 1, 2, 3. Meninggalkan. Beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya dalam hal apapun mereka tidak berhenti. Ini di Hakim-Hakim ini, correct me if I'm wrong ya Kak Anton ya, Kak Billy. Langsung disclaimer. Ini adalah cerita di mana Yosua itu udah meninggal. Awalnya kan Israel di tanah Mesir, terus mereka dibawa keluar, masuk dalam tanah padang gurun, terus mau masuk ke tanah perjanjian. Nah itu kan sebenarnya siklus kan mereka. Mereka nanti bersyukur sama Tuhan, terus udah hidupnya enak, lupa bangun mesbah, lupa berdoa, bersungut-sungut. Mereka bangun waktu Musa naik ke gunung itu, mereka bangun penyembahan berhala. Tuhan marah atau mereka kalah akan apa gitu, nah itu mereka berseru lagi sama Tuhan, minta tolong, terus Tuhan selamatkan lagi. Itu terus polanya. Bahkan di Hakim 2 ayat 19 dibilang, tetapi apabila hakim itu mati, karena kan ketika Yosua mati diangkat hakim. Nanti hakim itu mati lagi, di kondisi Israel itu jelek lagi gitu. Bahkan bilangnya kembalilah mereka berlaku hal jahat, bahkan lebih jahat daripada nenek moyangnya. Jadi ketika kita menyerap sesuatu, bukan kita lah ya, Israel ini menyerap sesuatu, melihat, itu bahkan bisa jauh 2 kali jahatnya dibandingkan nenek moyangnya. Nah ini hal yang kita perlu perhatikan ya ternyata ya, hal kita yang perlu perhatikan. Hal yang perlu kita perhatikan ketika kita absorb sesuatu, atau kita bahkan pernah bilang kayak, halah udahlah, pas ngelihat keluarga, ya udahlah emang keluarga gue kayak gitu, emang cara didik bokap gue kayak gitu, emang cara didik nyokap gue kayak gitu, kayaknya ya udah diem aja. Kita merasa kayak hal itu normal gitu, hal itu kita terima menjadi suatu hal yang biasa aja, gak sesuatu hal yang perlu kita ubah. Nah, makanya sebenarnya Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 dia bilang kan jangan sama serupa seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Kenapa kalau kita merasa kita itu merasa hal yang nyaman dan biasa aja, jangan-jangan kita nggak sadar kalau kita itu living in a cycle. Sometimes we don't realize we're living in a cycle because we've seen it for so long. Karena kita di dalam keluarga yang kayak, kayaknya biasa deh bilang, misalkan kata-kata kasar gitu ya ke adik, goblok gitu. Misalkan contoh, ini aku jarang banget maaf ya. Akhirnya gak ada. Tapi memang benar, di keluarga aku, itu ini bisa menjadi satu contoh lah ya. Di keluarga aku tuh sangat
apa sebutannya dulu? Pantang. Pantang, tau pantang ya? Jadi pantang banget ngomong kata-kata kasar, kata-kata jorok dan yang lain. Nah itu yang membuat aku sampai gede pun, itu karena nggak biasa. Karena pas kecil ketika ngomong kasar, itu langsung kayak ditowel nggak sih mulutnya gitu. Itu contoh yang misalnya tadi behavior keluarga, salah satunya yang mungkin positif lah ya. Tidak membiasakan bahasa-bahasa yang kasar gitu. Tapi ada, nih aku mau kasih contoh, di dalam keluargaku ya. Dari kecil itu aku harus nilainya bagus dalam keluarga. Gak boleh nilainya jelek gitu. Sebenarnya gak ada aturannya sih, cuman didapat ini aja pressure. Suatu ketika aku dapatlah nilai 7. Sebenarnya 7 kan udah lulus dari KKM kan. Udah lulus dari batas bawah. Mamaku kalau nggak salah waktu itu, tapi mamaku sekarang udah bertobat. Di zaman itu mamaku bilang gini, kok dapat 7, kenapa nggak 9? Nanti ketika aku dapat 9, nanggung banget kenapa nggak dapat 10? Itu sebenarnya mungkin dalam bahasa zaman itu sebenarnya maksudnya orang tua adalah mendorong untuk bisa lebih maju ya. Tapi bahasa yang digunakan tuh salah gitu. Membuat anak kayak tidak diapresiasi. Kan aku mendengar hal itu, tahu nggak teman-teman? Aku tahu digituin tuh nggak enak. Ketika adik aku yang paling kecil, kayak di beberapa teman-teman di sini udah kenal, Aldrik, itu kan dia memang di antara berempat, dialah yang paling lebih pintar di antara kita berempat. Suatu momen dia dapat ujian tuh nilainya 8 atau 9 gitu. Tahu yang keluar di mulut aku apa? Kok bisa nggak 10? Wah, itu hanya contoh ya, tapi itu terjadi. Kok bisa hanya 10? Bukannya jago. Momen itu, kayaknya aku nggak butuh waktu lama untuk sadar. Di sore harinya terus aku termenung, kayaknya tadi salah ngomong ya. Itu hal-hal sederhana banget yang mungkin gak kita sadari kita lakukan. Benar gak sih, kita serap apa dari orang-orang di sekitar, kita tahu itu gak enak tapi kita teruskan pola itu ke bawah atau ke sesama. Itu contoh yang paling ringan. Coba contoh yang paling beratnya apa? Kita ngelihat, oh di dalam keluarga ternyata wajar ya teriak-teriakan. Ketika nanti besar kita misalkan di dalam hubungan atau yang udah berkeluarga gitu, mewajarkan verbal abusive. Itu hal yang berat gitu, dari hal-hal kecil aja ketika terus kita biarkan pattern-pattern itu kita serap dan akhirnya proses cycle itu muncul, itu yang gak bisa membuat kita maju dan sesuai sama firman Tuhan. Nah ini tadi ayat firmannya di dalam Roma 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Jadi udah tau lah ya bahasa Indonesianya ya. Jangan serupa sama dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budi. Apa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, sore hari ini ketika kita tahu, oh cycle itu proses dan kalau nggak diberhentikan, kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi, asik kayak tagline lama nih, kalau nggak dari kita siapa lagi gitu. Nah tapi pertanyaannya gini, kan judulnya Family Breakthrough Kak, kan Family Breakthrough nih, terobosan keluarga, kok jadi saya ya? Kok jadi diriku gitu, kok jadi pribadi? Nah kita akan mempelajarinya ya, singkat aja, cuma ada 3 poin. Breaking the cycle. Cara kita untuk memutuskan rantai itu, ini sebenarnya bukan rantai, ini tali tambang ya. Yang ada di situ cuma tali tambang guys. Nah, jadi kalau kita rasa cycle itu bisa diwariskan, bagaimana kita menghentikannya? Ini kita bicara kita dulu ya, nanti kita baru bicara soal keluarga. Sore hari ini, yang pertama adalah kita nggak akan bisa berhentikan kalau kita nggak sadari, kalau kita nggak recognize, kalau kita nggak melihat
kita punya pola yang sama. Kita harus berani melihat apa yang kita bawa dulu. Nanti yang kedua, let Jesus heal the root. Apa sih maksudnya? Aku juga gak ngerti sih, nanti kita lihat aja ya. Terus yang ketiga, choose a new response. Langsung aja deh, yuk. Nih yang pertama. Aku gak kebaca. Oke, recognize the pattern. Ini juga aku minta tolong sih sebenarnya di AI yang Canva aja ya, gambarnya. You can surrender what you refuse to recognize. Kamu gak akan bisa serahkan, kamu gak akan bisa berubah, kamu gak akan bisa minta tolong, Tuhan ubahkan aku. Tapi kalau kamu gak tahu apa yang mau diubah gitu. Apa sebenarnya siklus, boleh kita berpikir dulu. Boleh kita berpikir dulu apa siklus yang tertanam di dalam hidup kita, apa value, apa behavior, apa pattern. Apa yang kita bawa, apa yang kita gendong selama ini. What have you been carrying on? Coba cek tasnya. Apa sih yang kalian bawa? Bedak, enggak bercanda. Enggak usah. Ketakutankah, marahkah yang sering, ketawa, cinta uang, betul, ambisi besar, atau bahkan level minornya adalah mudah takut, enggak tahu cara nyelesain solusi. Karena kita lihat di rumah kalau ada masalah, ya udah dibiarin aja seolah lewat begitu aja, enggak diomongin. Di sini siapa yang sering rekonsiliasi keluarga? Enggak. Padahal terjadi pertikaian itu gitu. 2 hari yang lalu heboh besar anak memarahi orang tua pukul anak. Tapi kita diamkan saja dengan apalagi orang Asia ya. Nanti biasanya orang tuanya kan cukup-cukup tuh ada makanan. Mungkin maksudnya mau minta maaf. tapi nggak diomongin apa masalahnya yang tadi, gimana caranya meminimalisir. Udah itu lagi nyapu-nyapu, misalnya tadi udah habis dimarahin, Bu, itu ada makanan di depan, apa kesukaannya, misalnya sop iga, tiba-tiba ada sop iga, bebek Madura, tiba-tiba ada bebek Madura. Padahal biasanya makan telur goreng gitu. Karena tahu mungkin orang tua juga tahu itu salah gitu. Tapi nggak pernah berani rekonsiliasi, nggak pernah berani ngambil kayak, aduh nggak nyaman ngomong bahas gituan, aduh nanti gue nangis di depan orang tua. Tapi kalau nggak diselesaikan, nggak ngomong, nggak tahu, recognize apa masalahnya, itu akan terus terulang. Dan itu memang butuh keberanian. Keberanian untuk bisa melihat apa kekurangan kita. Apa kekurangan keluarga kita. Dan ini, kamu nggak bisa berubah dari hal yang kamu nggak paham. Kita baca di Mazmur 139, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Know my heart, test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku, apakah nggak usah. Nah, ini Mazmur itu kalau nggak salah tulisannya Daud atau Asa ya gitu. Dia bilang ya telusuri gitu. Kita minta Tuhan, kalau kita melihat sendiri kadang ya kita merasa kita udah benar. Kita merasa nggak ada siklus. Yang salah keluarga saya Kak. Yang salah mama saya misalkan gitu. Yang salah ya abang saya ditindas, saya disuruh-suruh. Tiba-tiba dipanggil ke kamar untuk apa? Iya untuk cuma buat matiin lampu gitu. Nah, saya sering disuruh-suruh, saya sering ditindas gitu. Tapi coba telusuri, kalau ketika disuruh, kenapa sih kok ada rasa nggak enak, kok sebel ketika disuruh? Itu hanya Tuhan yang bisa melihat ya. Nah lanjutannya adalah, ketika kita di dalam suatu keluarga, biasanya ketika bahas family breakthrough ini, kita nunggunya apa? Keluarga kita langsung diubahkan kan? Kita langsung berdoa kayak, Tuhan tolong ubahkan keluargaku, Tuhan tolong keluarkan aku dari keluarga yang penuh intonasi nada G minor tinggi, apa kayak nada tinggi apa sih? Oktav berapa gitu.
Tuhan tolong misalkan di dalam siklus apa keluarga yang nggak mampu gitu. Tuhan tolong gitu. Karena keluarga saya nggak bisa mengolah uang, karena keluarga saya tidak tahu cara bekerja dengan giat. Tolong keluarkan saya dari tempat ini. Siapa yang kayak gitu? Saya. Saya yang kayak gitu guys. Aku yang kayak gitu. Tapi hari ini, your healing doesn't have to wait for their transformation. Karena tadi, siklus itu nggak akan berhenti kalau nggak ada satu orang yang sadar. Saat ini datang ke JGF siapa? Mama kalian, papa kalian, atau adik kalian? Yang datang siapa? Kalian. Yang datang adalah kita ya, kita mau sama-sama belajar. Kita nggak perlu tunggu-tungguan. Dan ketika kita tadi udah tahu apa yang kita kurangnya, apa yang siklus, pattern yang ada dalam hidup kita yang masih jelek nih. Kalau misalnya tadi bahas soal ekonomi, masih nyalah-nyalahin keluarga gitu. Kita lihat siklusnya apa ya, oh orang tua dulu ternyata terlalu gampang percaya sama orang gitu. Atau misalkan kerjanya tuh nggak sesuai kapasitas. Berarti di saya, di kita, di gue, di beta, itu harus tahu kapasitas kita apa, kembangkan, maksimalkan, minta Tuhan berkati. Bukan Tuhan berkati, tapi nggak ngapa-ngapain misalkan gitu. Atau kayak kerja mulu tapi nggak berdoa gitu. Kan harus ada mappingannya ya. Di bagian mana yang kurang. Sehingga ini, ketika kita udah tahu, kita membiarkan Tuhan Yesus untuk heal the root. Karena yang tampak di luar, itu behavior itu tadi kan. Misalkan contoh, ini kelihatan gak sih guys? Kelihatan ya, behavior. Apa sih tulisannya tuh? Oh ya, people pleasing. Awalnya mungkin yang paling atas kelihatannya kok yes man banget, yes woman banget. Ternyata di dalamnya ada ketakutan untuk mengecewakan orang-orang. Di dalamnya lagi, dalam hatinya adalah takut for not being enough. Hatinya ternyata merasa nggak cukup. Hatinya ternyata identitasnya masih kurang. Karena itu dia cari acceptance dari orang-orang. Nyuruh apa ya, nyuruh apa iya, mau ikut nongkrong di sana iya gitu. Ini tuh siklus. Jangan kita lihat di rumah kita kayak gitu. Jangan kita lihat, oh mama kita sama mertua misalkan, ih serem banget sih bahasanya gede banget, gak jadi deh. Misalnya mama kita sama kakaknya gitu. Kan ada kan, kita melihat kita gak punya hubungan baik sama keluarga dari om, tante, iparnya kita gitu misalkan. Terus yang sebelah kirinya lagi marah-marah di depan behaviornya. Kenapa? Kok suka banget di dalam rumah ini? Aku pernah loh dalam keluarga yang kayak, pernah di dalam keluarganya teman, orang ngomong apa tuh langsung dibantah-bantah terus sama orang tuanya gitu. Tahu kayak, capek banget gak sih ngeluarin energi padahal cuma ngomong poin A gitu. Tapi langsung kayaknya gak kayak gitu deh, kayaknya begini-begini. Marah, itu kenapa? Karena apalagi tuh ngomongnya yang kayak cepet banget, orang atau gak bisa dengerin gitu. Langsung pengen jawab, jangan-jangan di rumahnya dia gak pernah didengar. Karena dia merasa, ya my voice doesn't matter. Nah kita minta Tuhan untuk ubahkan ini, bagian bawah. Amin. Tuhan gak mau ubah yang atasnya doang. Ketika kalau atasnya doang, misalnya kita punya buahnya busuk nih di atas. Makanya ada pohon nih, kenapa satu pohon ada banyak jenis buahnya ya, aku juga bingung. Ini ada jeruk, ada apel, ada Nah kalau buah ini busuk, kalau buahnya busuk, kan gak ada yang benar-benar yang dipotong akarnya kan, biasanya cuma ini doang kan, atas kan. Tapi kalau cuma dipotong dahan-dahannya, daun-daunnya, nutrisi di bawahnya gak dibenerin, gak dikasih bemol, apalah istilah di pertanian itu, nanti dia gak akan tumbuh subur, gak akan berbuah. Nah biarkan Tuhan Yesus bisa masuk sampai ke dalam akar sini. Supaya buahmu yang busuk-busuk tadi, buah kita yang busuk-busuk tadi, itu bisa dicabut, bisa ganti.
bisa ada restoration. Kalau kita udah kenal tadi recognition, udah recognize, udah see, kita membiarkan Tuhan Yesus untuk mengheal, agak jaksel dikit ya. Nah, lanjutannya apa? Ini tadi, what happened to me doesn't have to become what I do to others. Tapi jadinya kayak apa? Bumper. Ya gak sih? Mau gak? What I learned, tadi kita belajar soal marah, ternyata kita gampang marah, atau bahkan kita silent treatment, atau kita bitterness, fear, control. Terus what Jesus teach me soal gentleness, healthy communication, forgiveness, ini harus diubah. Tapi cara ngubahnya kan gak semudah itu ya. Tapi kita tadi bilangnya judulnya maunya The Cycle Ends Here. Maunya soal family breakthrough. Ulang-ulang aja terus. Ini contohnya ya, aku gak akan panjang lebar soal ini. Ini pasti teman-teman udah tahu. Ini Joseph Sinaga, ini juga abangnya. Siapa Joseph Sinaga? Nah, Yusuf itu salah satu tokoh di Alkitab yang paling menjelaskan banget lah soal ini. Keluarganya itu bukan yang keluarga walaupun bapaknya ini ya, bapaknya dekat banget sama Tuhan tapi nggak perfect. Yusuf bukan dari keluarga yang perfect dan dia punya potensi banget untuk balas dendam. Dia tangan kanannya loh, tangan kanan pemerintah yang saat itu berkuasa dan sangat kering keadaan. Tapi dia memilih berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini ketika dia memutuskan untuk tidak melanjutkan siklusnya. Dia menjadi orang kepercayaan, dia menjadi orang hebat, dia menjadi pejabat. Ketika dia udah recognize, dia sakit hati. Ini benar-benar ada masalah keluarganya, ada favoritism di dalam keluarga, ada jealousy, ada ketimpangan tugas. Tapi dia memilih untuk bisa mengampuni dan abangnya pun juga memilih untuk bisa saling memaafkan karena mereka tangis-tangisan di situ. Nah ini dikit lagi. Joseph broke the cycles not by changing his brother, but by refusing to become like what hurt him. Ini gak enak banget dan ini prosesnya lama, gak bisa dijelasin selama 2 menit ini. Tapi teman-teman, ini kan soal Yusuf, soal di Alkitab, dia kan di tokoh besar. Terus gimana dong? Hah? Terus gimana dong? But what about my family? Sah gak sih? Gimana dong? Lama. Yusuf butuh berapa tahun dia dibuang dulu. Dia masuk penjara. Sebelum di penjara dia di dalam sumur, dia sama tante Potifar dan lain-lain. Lama banget. Bahkan dia terpisah oleh keluarganya bertahun-tahun. Terus keluarga aku gimana? Aku pun bertanya, keluarga aku gimana? Rasanya bertahun-tahun lamanya berjuang. Tapi teman-teman, ketika kamu berubah, itu pun juga terobosan di dalam keluarga gak sih? Kita gak perlu nunggu-nunggu orang tua kita yang berubah. Kita gak perlu tunggu-tunggu kondisi keuangan keluarga berubah. Apa yang bisa kita ubah melalui diri kita dulu? Itu pun adalah family breakthrough. Breakthrough, kebiasaan ini. Amin. Mungkin ya, aku tahu ini juga mungkin aku gak perlu cerita lagi kondisi keluargaku dulu seperti apa. Saat ini memang sudah mulai berubah, tapi gak yang 100%. Tapi mau gak? Mungkin mereka belum berubah, kamunya udah. Mungkin rumahnya gak berubah Kak, aku belum punya rumah. Atau aku masih rumahnya ya kayak gitu-gitu aja, rumahnya gak berganti, tapi hatimu udah ganti. Mungkin hubunganku dengan keluarga atau dengan saudara ya belum terrestorasi.
Tapi omongan pahit itu udah gak ada lagi di dalam hidupmu, dalam mulutmu udah gak ada. Mungkin kita belum dapat maaf dari keluarga, belum mendapatkan kalimat sorry ya. Tapi kamu tetap bisa memilih untuk memaafkan. Sorry-nya mungkin belum selesai, tapi kamu masih punya pengharapan. Keluargamu akan berubah melalui kamu dulu. Siapa yang di sini emang udah keluarganya 100% sempurna? Ada? Mike, amin. So, hari ini, what will stop you? What will stop with you? Apa yang mau kamu hentikan di dalam kehidupanmu? Aku mau menghentikan deh kalimat-kalimat kasar, aku mau hentikan deh overthinking. Aku mau hentikan deh menyalahkan keadaan. Wah, itu paling enak loh, menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang tua. Ah, dasar keluarga miskin, ulang lagi ya. Gitu misalnya. Contoh, banyak di luar sana, kalau kalian baca komen-komen TikTok, bahkan ketika videonya video senang, tiba-tiba dia tarik komennya tentang dirinya, enak ya. Mungkin dia hanya sekedar bercerita. Enak ya, tahu Abe ya, Abe tahu kan Abe? Abe punya bapak kayak gimana? Tiba-tiba ada orang komen kayak, enak ya, Abe punya bapak kayak gitu, sok baca kayak aduh kasih banget. Banyak orang di luar sana ternyata yang mengalami hal yang serupa. Mungkin kita nggak tahu cerita bapaknya Abe nggak sih? Tiba-tiba bahas bapaknya Abe gitu. Tapi kita melihat Abe begitu luar biasa cerianya. Kita nggak tahu bapaknya Abe kayak gimana mungkin, tapi dia mungkin memutuskan untuk nggak melanjutkan hal yang tidak benar itu ke Abe. Abe menjadi salah satu anak yang paling ceria di sosial media. Karena nggak pernah ketemu langsung aku guys. Dan apa yang mau kamu lanjutkan bersama dengan Tuhan Yesus? Tadi bitterness muka, kalau ditanyain mama jawabannya sinis. Aku mau hentikan itu, aku mau jawab lebih gentle. Kalau nanti kalian mau tahu banyak soal perubahan dalam keluarga, bisa tanya ke Anton. Dan kita sharing-sharing. So, ini terakhir. Dan ketika kita udah memberhentikan semua, kita mau start sama Tuhan Yesus, yaudah, siklusnya berakhir di sini. Kamu gak perlu ngelanjutin itu ke keturunanmu kah, atau ke adikmu kah, ke teman-temanmu kah. Karena itu seperti racun guys, yang bisa mempengaruhi. So God start with us. Balik lagi, kita gak milih keluarga kita siapa, kita gak milih apa yang terjadi dengan keluarga kita, tapi kita bisa milih kita mau jadi apa. Kita bisa milih respon kita seperti apa. Kita bolehlah orang ngomong apa, keluarga kita sendiri, tapi kita mau sore hari ini kita mau ngambil respon untuk enggak. Dia berhenti sampai di sini aja. Aku nggak akan teruskan pekerjaan jahat ini. So itu mungkin dari aku. Dan ini sebenarnya udah kelewat berapa? 10 menit? 2 ya? 2 menit? Oh oke. Nah, ini kita akan bahas nanti di dalam small group, teman-teman apa yang selama ini, tadi kan udah dibahas contohnya ya, pola apa yang selama ini tanpa sadar terbawa dari keluarga, apa yang mungkin selama ini dianggap normal tetapi sebenarnya perlu dipulihkan. Ketiga, jika ada satu hal yang ingin dihentikan di dalam diri, apa itu? Mungkin gak cuma satu hal, kalau lebih boleh. Apa yang ingin mulai Tuhan kerjakan di dalam hidup melalui hidup kita melalui Yesus yang ada dalam diri kita. Typo dia. Sampai sore hari ini, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Diberkati oleh Tuhan, kita mau doa dulu ya berarti ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh sama-sama belajar bahwa firman-Mu ya dan amin. Kau yang sendiri katakan bahwa kami
ciptaan-Mu, Kau yang sempurnakan kami. Ketika kami memilih hidup di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru, new creation, dan kami tidak akan sama dengan pola yang ada di dunia ini. Kami tidak akan absorb Tuhan. Dan kalaupun sudah ada nilai-nilai di dalam kehidupan kami yang kami absorb dari dunia ini, kami mau lepaskan, kami mau hentikan, kami mau belajar Tuhan. Mungkin gak langsung, mungkin gak yang tiba-tiba berubah gonjreng langsung 100% luar biasa, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus membantu setiap kami untuk kami boleh putuskan rantai ini bersama dengan Engkau Yesus. Kami tidak mau lanjutkan hal pahit ini untuk siapapun, untuk generasi selanjutnya. Dan kalau hari ini Kau berkata pemulihan keluarga terjadi melalui perubahan kami siap Tuhan, kami mau responi family breakthrough melalui hidup kami. So thank you Tuhan, kami mau sharing setelah ini. Dan kami percaya di setiap small group Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ubahkan, Tuhan Yesus ingatkan apa yang telah terjadi sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang balut luka setiap kami. Hamba-Mu mungkin telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati setiap mereka Tuhan di dalam perjalanan iman mereka, apa yang membuat mereka kecewa. Aku berdoa biarlah Kau balut setiap luka mereka, bahkan Kau gantikan Tuhan. Dan Kau turunkan kasih-Mu, Kau tenggelamkan mereka di dalam kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami siap untuk menjalani kehidupan yang baru. Dan sebelumnya kami akan sharing, bila kami juga boleh sharing, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.